Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 4 April, kita memperingati 3 orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Isidorus dari Sevilla, uskup dan pujangga gereja, Santo Benedictus Mor, biarawan, dan Santo Platon, pengaku iman. Orang kudus yang pertama, Santo Isidorus dari Sevilla, uskup dan pujangga gereja. Isidorus lahir di Cartagena, Spanyol pada tahun 560. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang tergolong dalam bilangan pujangga gereja karena perjuangannya untuk kemajuan gereja, kebudayaan, dan pendidikan di Spanyol. Ia dididik di Sevilla oleh Leander, kakaknya sendiri, yang pada waktu itu menjabat sebagai uskup Sevilla. Selagi duduk di bangku sekolah, ia tidak mencapai kemajuan berarti dalam berbagai ilmu yang diperolehnya. Walaupun ia belajar dengan penuh semangat, hasil yang ia peroleh tidaklah memuaskan. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar. Ia pun menyerah, putus asa, dan tidak mau lagi berjuang. Lalu ia memutuskan untuk pulang saja ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, ia mendapat suatu pengalaman menarik di sebuah sumber air. Di sumber air itu, ia melihat sebuah batu besar yang berlubang oleh karena titik-titik air yang menimpanya. Mengapa batu yang sedemikian keras dapat ditembusi oleh titik-titik air yang lemah dan tidak berdaya itu? Tanyanya dalam hati. Pengalaman ini menumbuhkan suatu kesadaran baru dalam dirinya. Aku pun harus begitu, bertekun dan berkanjang, katanya dalam hati. Lalu ia memutuskan kembali kepada Leander, kakaknya, untuk melanjutkan studinya. Isidorus mendapatkan pendidikan yang keras di bawah bimbingan Leander, kakaknya. Pengalaman di sumber air memberinya semangat baru untuk terus tekun belajar dan pantang mundur. Akhirnya ia memetik hasil yang gemilang. Ia ditahbiskan menggantikan Leander pada tanggal 13 Maret tahun 619. Pekerjaan dan rencana-rencana kakaknya untuk memajukan keuskupan Sevilla, terutama menobatkan suku Goth Barat yang sesat, diteruskan dan diselesaikan. Ia pun tegas terhadap semua ajaran sesat yang berkembang di dalam keuskupannya dengan membuat peraturan-peraturan baru. Selama masa kepemimpinannya sebagai uskup Sevilla, Isidorus memimpin Konsili Sevilla kedua pada tahun 916 dan Konsili Toledo keempat pada tahun 633. Pada konsili-konsili ini, ia memperjuangkan agar dalam setiap keuskupan di Spanyol didirikan sebuah seminari atau sekolah katedral. Selain itu, ia berjuang meningkatkan studi kedokteran, hukum, seni, bahasa Yunani, dan Ibrani. Selama 36 tahun, ia berkarya mengabdikan dirinya demi kemajuan keuskupan Sevilla. Ia membangun gereja-gereja, biara-biara, terutama menulis buku-buku ilmiah seperti ensiklopedi yang diberi judul etimologi atau origins, buku-buku biologi, sejarah dunia, mulai dari penciptaan, karya-karya teologi, aturan-aturan biara, serta sejarah suku Vandal, Goth, dan Suevi. Selain itu, ia menyelesaikan sebuah karya Leander, kakaknya, yakni Missale Mozarabic, yang ditujukan untuk mempertobatkan suku bangsa Goth.
Buku-buku yang dia tulis dipakai di seluruh Eropa selama berabad-abad. Meskipun dia sibuk dengan berbagai tugas, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa, berpuasa, dan merenungkan kitab suci. Semua ini menjadikan dia seorang uskup yang saleh, bijaksana, dan rendah hati. Seluruh umat sangat senang dengan dia karena kasih sayangnya kepada mereka. Ia meninggal dunia pada tahun 636. Kemudian pada tahun 1598 ia digelari kudus, dan pada tahun 1722 digelari sebagai pujangga gereja. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 4 April yakni Santo Benedictus Mor, biarawan. Benedictus Mor lahir di sebuah desa kecil dekat Messina, Sisilia pada tahun 1526. Ia adalah orang negro pertama yang digelari kudus oleh gereja. Ia disebut juga Benedictus Hitam karena warna kulitnya yang hitam pekat. Orang tuanya adalah budak belian asal Ethiopia yang bekerja pada seorang kaya di Sisilia. Karena kesalehan hidup mereka, sang majikan memberikan status merdeka pada Benedictus. Dari orang tuanya yang saleh, Benedictus mendapat pendidikan yang baik, terutama dalam hal-hal penghayatan iman Kristen. Ia berkembang menjadi orang Kristen yang saleh. Seorang imam Fransiskan yang menyaksikan cara hidup Benedictus segera mengajaknya untuk masuk ordo Fransiskan. Benedictus menyambut baik ajakan itu. Ia menjadi seorang bruder dan bekerja sebagai juru masak di biara Santa Maria di Palermo. Kesalehan hidupnya membawa dia ke jenjang menjadi pemimpin biara, kendati pun ia tidak bisa menulis dan membaca. Dalam kepemimpinannya, ia berhasil menciptakan suatu suasana yang baru dalam biaranya. Banyak orang datang meminta nasihat dan bimbingan rohani padanya. Ia dianugerahi kemampuan untuk menerangkan masalah-masalah doktrinal dan rohani. Ia meninggal dunia pada tahun 1589. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 4 April yakni Santo Platon, pengaku iman. Platon lahir pada tahun 735. Ia menjadi abbas di sebuah biara di Gunung Olimpos, Yunani, dan berhasil memperbarui semangat hidup rohani dalam biara itu. Pada usia senja, ia meletakkan jabatannya dan menjadi seorang pertapa dengan cara hidup yang sangat keras. Ia diasingkan karena melancarkan perlawanan terhadap kaisar yang terus-menerus melakukan kawin cerai. Saudara, demikianlah orang-orang kudus yang kita peringati pada tanggal 4 April, yakni Santo Isidorus dari Sevilla, uskup dan pujangga gereja, Santo Benedictus Mor, biarawan, dan Santo Platon, pengaku iman. Santo Isidorus dari Sevilla, Santo Benedictus Mor, dan Santo Platon, doakanlah kami. Tuhan memberkati.